Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas keamanan data tentang Blockkeeper. Sebelum itu, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adi Irma Suwardi, NPM 073520110001. Saya sebagai pemateri pertama. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Fairuz Dania Isangaji, NPM 073520110025 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, nama saya Dwi Andini Kasahib, NPM 073520011014. Saya sebagai materi terakhir. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang Blockkeeper. Di sini pengertian dari Blockkeeper. Blockkeeper adalah algoritma enkripsi yang akan membagi-bagi plaintext yang akan dikirimkan dengan ukuran tertentu atau disebut blok dengan panjang T, dan setiap blok dienkripsi dengan menggunakan kunci yang sama. Algoritma kriptografi beroperasi pada plaintext atau ciphertext dalam bentuk blok bit, yang dalam hal ini rangkaian bit dibagi menjadi blok-blok bit yang panjangnya sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya, panjang blok adalah 64 bit, maka itu berarti algoritma enkripsi memperlakukan 8 karakter setiap kali penyandaian, atau 1 karakter sama dengan 8 bit dalam pengkodean ASCII. Dalam teknik kriptografi Blockkeeper, pesan akan dinyatakan dalam kode heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan 16 macam karakter, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Teknik enkripsi dengan membagi plaintext menjadi beberapa bagian atau blok dengan panjang tetap dan kemudian dilakukan enkripsi untuk seluruh bagian. Panjang blok ciphertext sama dengan panjang blok plaintext. Dan juga terdapat 2 mode operasi yang lazim diterapkan pada sistem Blockkeeper, antara lain yaitu yang pertama, Electronic Codebook atau ECB, kedua, Cipher Block Chaining atau CBC. Baik, di sini saya selaku pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Penjelasannya yaitu mengenai Electronic Codebook atau ECB, di mana teknik Blockkeeper yang paling sederhana. Kemudian sebuah kunci dengan panjang yang sama digunakan pada semua blok plaintext. Beberapa blok plaintext yang sama akan menghasilkan blok ciphertext yang sama. Pada ECB atau Electronic Codebook, setiap blok dioperasikan secara independen. Kemudian, operator XOR digunakan pada proses enkripsi dan dekripsi, di mana di sini ada catatan, yaitu prinsip dasar mengenai operasi XOR. Jadi, di mana 1 XOR 1 sama dengan 0, 0 XOR 0 sama dengan 0, 0 XOR 1 sama dengan 1, dan 1 XOR 0 sama dengan 1. Agar gampang mengingatnya, saya mempunyai trik, yaitu di mana apabila angkanya sama, maka hasilnya 0, dan apabila angkanya berbeda, maka hasilnya 1. Kemudian lanjut, secara matematis, enkripsi pada ECB dinyatakan dengan CI sama dengan EK, CI sama dengan EK PI, yaitu di mana CI sama dengan atau ciphertext sama dengan enkripsi plaintext. Kemudian sedangkan pada dekripsi dinyatakan dengan PI sama dengan DK CI, yaitu di mana PI plaintext sama dengan dekripsi key dengan ciphertext.
Kemudian blok hasil enkripsi selanjutnya digeser atau di-wrapping 1 bit ke kiri, dan sebaliknya proses dekripsi di-wrap 1 bit ke kanan atau digeser 1 bit ke kanan. Masuk pada bagian contoh kasus, yaitu di mana diketahui plain text atau dilambangkan dengan P 1001 0010 1011 100. Dengan di sini ini dua ini adalah bilangan biner. Jadi plain text-nya ini masih dalam bentuk biner. Kemudian pada kunci atau dilambangkan dengan K 1010 dilambangkan dengan biner. Kemudian lakukan proses enkripsi dengan ECB atau Electronic Code Book. Jadi langkah pertama yaitu bagi plain text menjadi blok berukuran 4 bit. Jadi di mana di sini sudah dibagi. Oh, ini kayaknya ada yang kurang 1001 0010 0010 1011 100. Ini ada yang kurang. Saya tambahkan dulu. Jadi ini ada 16 bit tetapi dibagi menjadi blok menjadi 4 bit. Jadi ada 1001, 0010, 1011 dan 1001. Ini masih dalam bentuk binar. Kemudian sekarang kita konversikan ke heksa, di mana pada setiap angka ini sudah ada nilainya, yaitu 8421. Jadi di mana nilainya yaitu yang terisi jika plain text-nya ini nilainya pada 8421 ini, jika ada nilai yang jika angka 8 berada pada angka 1, 4 berada pada angka 0, 2 berada pada 2 berada pada angka 0 juga, dan 1 berada pada angka 1, di mana sini 8421. Kemudian kenapa di sini bisa konversinya bisa menjadi 9? Karena 8 bernilai 1, kemudian 1 ini juga bernilai 1. Jadi 8 tambah 1 jadinya 9. Kemudian selanjutnya di sini juga 8421. Kemudian yang 1 ini bernilaikan 2, nilainya 2. Jadi di sini 2. Kemudian di sini juga ada 8421. Pokoknya semuanya itu bernilai 8421. Jadi di sini 8421, di mana sini 8 4 ini karena 0 berarti tidak ada, 2 berarti 11. Dan 11 itu 11 itu kalau pada heksa dia berada pada hasilnya itu B. Kemudian 1001 itu dapatnya konversi ke heksanya itu 9. Dan di sini dilambangkan 16 karena heksa itu adalah lambang dari heksa, yaitu 16 bit. Kemudian lanjut. Di sini saya akan contoh kasus berikutnya, yaitu lakukan proses enkripsi dengan ECB. Bagi plain text menjadi blok berukuran 4 bit, sama seperti yang tadi. Jadi kita bagi dulu menjadi 4 bit, yaitu 1001, 0010, 1011, 1001, dimana di sini dia masih bilangan binar. Kemudian langkah selanjutnya enkripsikan tiap-tiap blok dengan kunci atau K, yaitu dimana plain text-nya itu 1001, 0010, 1011, 1001 dengan kuncinya 1010, 1010, 1010, 1010. Kemudian ini kita memakai lambang XOR, di mana yang sudah dijelaskan tadi bahwa prinsip XOR itu yang ini, apabila nilainya sama maka hasilnya 0, dan nilainya berbeda maka hasilnya 1. Saya lanjut, yaitu di sini kita mendapat dari plain text, sudah dimasukkan plain text dan sudah dimasukkan juga kuncinya. Jadi perhitungannya seperti ini. 1 0 kan berbeda, berarti hasilnya 1, 0 1 1, 0 0 0 0,
110. Begitu juga seterusnya, 101, 110, 000, 110. Kemudian 000, 110, 000, 011, 101, 011, 000, 110. Jadi ini adalah hasilnya yaitu 0011, 1000, 0001, 0011. Kemudian langkah selanjutnya yaitu wrap 1 bit ke kiri atau geser setiap blok ini digeser 1 bit ke kiri sehingga hasilnya menjadi jika kita wrap 1 bit ke kiri maka hasilnya seperti ini, di mana yang awalnya 0011 berubah menjadi 0110. Di wrap 1 bit ke kiri berarti bagian angka yang paling kiri, ini angka 0, kita pindahkan ke belakang yang paling kanan, jadinya 0110. Begitu juga dengan 1 ini kita pindahkan ke paling belakang, jadinya 0001. Begitu juga dengan ini 0 pindah ke belakang jadi 0010. Kemudian juga dengan ini 0 pindah ke belakang jadinya 0110 atau di wrap 1 bit ke kiri. Jadi bit yang paling awal yang bagian kiri kita wrap menjadi ke bagian paling kita taruh pada bagian paling belakang atau di wrap ke kiri. Kemudian maka konversi ke heksanya seperti ini, 0110, 0001, 0010, 0110. Ini masih dalam bilangan maksud saya ini masih dalam bilangan binar, kemudian kita konversikan ke heksa. Di sini juga sama seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa dipakai nilai 8421, di mana jika nilai-nilai ini bertemu dengan ada nilainya berarti kita jumlahkan. Jadi di sini 8 itu 0, berarti kita tidak bisa ambil 4 di sini ada nilainya yaitu 1. Kemudian 2 juga ada nilainya 1, dan ini 1 ini kan 0, berarti tadi itu 4 tambah 2, jadi hasilnya 6. Kemudian selanjutnya sama, lakukan hal yang sama, 8421, jadi ini hasilnya. Kemudian dikonversi ke heksa, maka menjadi 16. Jadi yang awalnya tadi hasilnya, yang awal ini dari 92B9, yang ini 92B9, karena kita sudah memakai XOR, maka dia hasilnya berubah menjadi 6126. Hasilnya dalam konversi ke heksa. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurul, yaitu tentang Cipher blockchain. Blok Cipher pertama diperoleh dengan mengeksorkan blok plaintext pertama dengan initialization factor atau IV. Selanjutnya dienkripsi dengan kunci K. Ciphertext yang diperoleh kemudian di XOR dengan blok plaintext berikutnya. Selanjutnya dienkripsi dengan kunci K untuk menghasilkan blok ciphertext berikutnya. Secara matematis, enkripsi pada ECB dinyatakan dengan rumus seperti ini, yaitu C1 sama dengan EK dalam kurung P1 XOR IV, lalu CI sama dengan EK, PI XOR CI kurang 1. Sedangkan dekripsi dinyatakan dengan rumus P1 sama dengan DK dalam kurung C1 XORkan IV, lalu PI sama dengan DK dalam kurung CI XOR CI kurang 1. Blok hasil enkripsi selanjutnya digeser atau di wrapping 1 bit ke kiri, dan sebaliknya pada proses dekripsi di wrap ke kanan. Nah, sekarang kita masuk pada contoh kasus. Diketahui pada plaintext ini nilainya sama, terdapat 16 bit. Kunci juga sama. Nilai kunci juga sama, terdapat 4 bit. Yang berbeda hanya initialization factor.
yang dimana vektornya juga berbentuk bilangan biner. Terdapat 4 bilangan biner. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Pertama, pertanyaannya itu, lakukan proses enkripsi dengan CBC. Langkah pertama, bagi plaintext menjadi blok berukuran 4 bit. Plaintext yang ini terdapat 16 bit. Kita bagi menjadi 4 blok. Kita bagi menjadi 4 blok berukuran 4 bit ini. Hasilnya seperti ini, yaitu 1001, lalu selanjutnya 0010, 1011, dan yang terakhir 1001. Ini seperti ini yang sudah diblok. Sebentar. Ini yang dimana jika kita konversi ke heksa, hasilnya itu 1 tambah 8 hasilnya 9. Karena yang bernilai hanya 1 dengan 8. Begitu juga dengan ini yang bernilainya hanya 2. Lalu yang ini yang nilainya itu 1, 2, dan 8. Yang dimana jika kita tambahkan 1 tambah 2, 3, lalu 3 tambah 8 itu 11. Selanjutnya, yang ini sama seperti yang ini, 1 tambah 8 itu 9. Sebentar, yang ini harusnya 2. Yang dimana yang hasilnya itu 9, 2B9. Nah, pada CBC, enkripsi kita lakukan per blok. Blok pertama, kita tidak langsung menggunakan kunci yang ini, tapi namun menggunakan vektor. Yang dimana jika kita XOR-kan 1 ketemu 0, 1, 0 ketemu 0, 0, 0 ketemu 1, 1, 1 ketemu 1, 0. Yang perlu diingat, jika nilainya sama, maka hasilnya 0, sedangkan nilainya berbeda, maka hasilnya itu 1. Hasilnya yang ini kita XOR-kan kembali dengan kunci ini. 1 dengan 0 itu 1, 0 dengan 1 itu 1, 1 dengan 0, 1, 0 dengan 1, 1. Proses selanjutnya, kita geser 1 bit ke kiri. 1 bit ini kita geser ke kiri, hasilnya akan tetap sama seperti ini. Jadi, jika kita heksakan, maka hasilnya itu 15. 15 dalam heksa karakternya itu F. Selanjutnya, pada blok kedua. Nah, blok kedua ini kita tidak lagi menggunakan vektor, tapi kita menggunakan hasil chipper blok pertama. Yang ini nih. Yang dimana jika kita XOR-kan hasilnya demikian ini. 1, 1, 0, 1. 0 ketemu 1, 1. Bentar. 0 ketemu 1, 1. 1 ketemu 1, 0. 0 ketemu 1, 1. 0 ketemu 1, 1. Lalu hasilnya kita XOR-kan kembali dengan kunci. Yang dimana 1 dengan 0 itu 1, 0 dengan 1 itu 1, 1 dengan 0 itu 1, 1 dengan 1 itu, harusnya di sini, sebentar ya. Maaf teman-teman, sepertinya ini ada kesalahan. Di sini harusnya 0 ya teman-teman. Dimana 1 dengan 1 itu 0.
Lalu kita geser 1 bit ke kiri. Nah, cara gampangnya itu 0 ini kita pindahkan ke belakang. Jadi hasilnya seperti ini. 1, 1, 0. Yang dimana nilainya itu 2, 4, dan 8. Jika ditambahkan hasilnya 14. 14 karakternya di heksa itu E. Selanjutnya, blok ketiga. Nah, blok ketiga ini, bentar ya, ini ada kesalahan lagi. Maaf ya, teman-teman. Nah, pada blok ketiga ini, kita XOR-kan kembali dengan hasil chipper blocks yang kedua tadi, yang ini. Yang dimana 1 dengan 0 itu 1, 1 dengan 1 itu 0, 0 dengan 1, 1, 1 dengan 1 itu 0. Hasilnya kita XOR-kan lagi dengan kunci. Yang 1 dengan 0 itu 1, 0 dengan 1 itu 1, 1 dengan 0 itu 1, 0 dengan 1 itu 1. Lalu kita geser lagi 1 bit ke kiri, yang dimana hasilnya akan tetap sama seperti pada blok pertama tadi. Yang mau kita bagaimanapun hasilnya akan tetap 1. Yang jika diheksakan hasilnya itu 15, 15 karakternya di heksa itu F. Selanjutnya blok keempat. Nah, pada blok keempat kita mengeksorkan lagi dengan chipper blocks ketiga ini, hasil dari chipper blocks ketiga ini. Perlu diingat, vektor itu kita hanya gunakan pada blok pertama saja. Jadi selanjutnya pada blok kedua dan blok ketiga, keempat itu kita memakai hasil dari blok-blok tersebut. Yang dimana blok kedua itu hasil dari blok pertama, blok ketiga itu hasil dari blok ketiga itu hasil dari blok kedua, lalu blok keempat hasil dari blok ketiga. Ini, yang dimana jika di heksorkan hasilnya seperti ini, 0, 1, 1, 0. Hasilnya ini kita heksorkan lagi dengan kunci 0 dengan dimana 0 dengan 0 itu 0, 1 dengan 1 itu 0, 1 dengan 0 itu 1, 0 dengan 1 itu 1. Lalu kita geser lagi 1 bit ke kiri, yang dimana 1 ini kita pindahkan saja ke belakang. Jadi hasilnya seperti ini, 1, 0, 0, 1. Yang diheksakan hasilnya itu 9. 1 di sini ditambah 8 hasilnya 9. Gampang bukan? Nah, selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan contoh kasus dari zipper blockchaining. Di sini zipper teksnya yaitu pada blok yang pertama 1111, blok yang kedua 1110, blok yang ketiga 1111, dan blok yang keempat 1001. Penyelesaiannya yaitu deskripsi blok pertama. Pada blok pertama yaitu 111. Kemudian kita geser 1 bit ke kanan. Kita ingat pada enkripsi. Enkripsi yaitu kita geser 1 bit ke kanan pada akhir proses. Sedangkan pada deskripsi ini kita geser 1 bit ke kanan pada awal proses. Jadi satu yang ada di sebelah kanan ini kita geser ke sebelah kiri, maka zipper teksnya yaitu 1111. Oke, selanjutnya kita XOR-kan K. Kita ingat juga pada enkripsi. Enkripsi ini pada enkripsi kita XOR-kan yang pertama kali yaitu vektor, kemudian kunci atau K. Sedangkan pada deskripsi ini kita XOR-kan K terlebih dahulu baru ke vektornya.
Oke, lanjut, kita XOR-kan K, yaitu 1010, maka hasilnya 0101. Oke, selanjutnya kita XOR-kan vektor, yaitu 1100, kemudian hasilnya 1001. Jadi, plain text yang pertama yaitu 1001. Jika kita konversikan ke heksa, maka hasilnya 9. Oke, selanjutnya blok yang kedua. Blok yang kedua di sini yaitu 1110. Kemudian kita geser 1 bit ke kanan. 0 ini kita geser ke kanan, maka siperteksnya yaitu 0111. Oke, selanjutnya kita XOR-kan kuncinya yaitu 1010, maka hasilnya 1101. Dan yang selanjutnya ini kita XOR-kan vektor. Vektor yang kita ambil di sini bukan vektor yang ini. Vektor yang ini digunakan pada blok yang pertama saja. Pada blok-blok selanjutnya kita mengambil vektor pada setiap siperteks pada masing-masing blok. Maka blok yang kedua ini siperteks yang kita ambil yaitu pada siperteks yang pertama. Jadi siperteks yang pertama di sini 1111, maka hasilnya 0010. Jadi plain text yang kedua ini yaitu 0010. Jika di heksa atau jika dikonversikan maka hasilnya 2. Oke. Pada blok yang ketiga ini yaitu 1111, kemudian kita geser 1 bit ke kanan. Di sini kan angkanya semua sama, jika kita geser maka siperteksnya juga dengan angkanya yang juga sama. Oke, selanjutnya kita XOR-kan kuncinya yaitu 1010, maka hasilnya 0101. Dan kita XOR-kan pada siperteks yang kedua. Di sini 1110, maka hasilnya 1011. Jadi plain text-nya yaitu 1011. Jika kita konversi ke heksa yaitu sama dengan B. Oke, yang terakhir yaitu blok keempat. Blok keempat di sini yaitu 1001. Kemudian kita geser 1 bit ke kanan. Jadi 1 yang ada di sebelah kanan ini kita geser ke sebelah kiri. Maka siperteksnya yaitu 1100. Kemudian kita XOR-kan K. Di sini 1010, maka hasilnya 0101. Oke. Selanjutnya kita XOR-kan siperteks dari blok yang ketiga, yaitu siperteks yang ketiga, yaitu 1111, maka hasilnya 1001. Jadi plain text yang ada pada blok keempat ini yaitu 1001. Jika kita konversikan ke heksa maka hasilnya 9. Itu saja penjelasan dari saya tentang contoh kasus. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.